Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Mas. Di atas. Bu. Bu, sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Makhluk apa ini, Mas? Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa, saya ditemani sama Mas kameramen. Alhamdulillah, saya sudah berada di satu lokasi. Dan ini cuaca kurang mendukung ya teman-teman akhir-akhir ini. Dan sebelumnya saya pernah melakukan penelusuran di lokasi ini, tapi ini udah lumayan lama banget. Tapi nggak lama banget maksudnya, ya sekitar mungkin 3 bulanan lah atau 2 bulanan saya pernah melakukan penelusuran di sini. Dan ini saya diundang sama warga karena ada warga yang merasa curiga, Mas, dengan salah satu perempuan yang dia tuh kayak seakan-akan muter-muter di lokasi ini. Saya nggak tahu dan warga juga nggak tahu apa yang dicari. Ditanya tuh nggak mau jawab, apa nggak ngerti bahasa atau memang nggak bisa ngomong. Warga juga bingung. Nah, kayak dikasih arahan sama warga gitu ya, pakai bahasa isyarat, terus diajak turun untuk ke perkampungan, itu juga nggak mau, Mas. Nah, jadi seakan-akan ada yang dicari di lokasi ini gitu. Nah, saya kurang paham juga ini maksudnya itu apa, atau karena ini orang gila, orang yang kurang. Tapi katanya kalau orang gila kan mungkin pakaiannya kumuh-kumuh gitu ya, Mas ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ini katanya pakaiannya tuh bukan pakaian kayak layaknya seperti orang gila, teman-teman. Nah, daripada kita penasaran, mungkin kita langsung saja untuk siapa tahu kita bisa bertemu dengan si perempuan yang sering diceritakan sama warga ini. Dan buat Mas kameramen, nanti kalau terjadi apa-apa di belakang kamera, silahkan bilang saja ke saya ya, jangan sungkan-sungkan. Karena ini saya kasih tahu ya, ini tempatnya sangat unik sekali. Dan tempat ini apa ya, Mas ya, dia itu kayak bekas ada pertapaan gitu. Jadi orang-orang dulu tuh kan sangat-sangat sakti ya, Mas ya, kayak sunan-sunan gitu ya contoh-contohnya. Terus itu tuh kayak ada bekas petilasan buat para sunan itu tapa gitu, Mas, untuk ya ibaratnya menambah ilmu lah gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat dihargai banget tempatnya, kita harus hati-hati ya teman-teman. Waktu itu saya masuknya bingung lewat mana, soalnya sudah lupa. Banyak banget tempat yang sudah saya datangi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan pohon jati ya kawan-kawan. Dan tempatnya menurut saya ini belum apa ya, Mas ya, kayak belum masuk ke hutan banget. Tapi kalau yang saya rasakan ya, Mas, kalau memang ada perempuan yang waras di tempat ini, kalau memang nggak ada tujuan yang penting, pasti dia nggak mau datang ke lokasi ini, Mas. Siapa sih yang berani datang ke lokasi ini malam-malam sendirian? Atau siang lah. Siang pun kalian pasti merindingan, apalagi malam gitu. Dan ini saya hanya berdua dengan Mas kameramen. Yang saya pikirkan, kalau memang ini waras, pasti memang benar-benar ada tujuan, Mas, di tempat ini gitu. Kalau memang benar-benar waras ya teman-teman. Katanya sih dia kayak keliling-keliling di area sini aja gitu, Mas. Ditanya nama pun kayak nggak jawab gitu, atau nggak ngerti bahasa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, teman-teman, saya kayak mendengar seperti ada suara gamelan, Mas. Nih, kayak ada pertunjukan musik, teman-teman. Waduh, niat saya mau mencari perempuan itu, malah saya dengar ada suara gamelan, Mas. Waduh, jangan-jangan di sini ada kayak pentas pertunjukan musik di alam gaib, Mas. Waduh, bahaya sekali, Mas, lokasi ini. Kita jangan terpengaruh dengan suara gamelan itu, teman-teman. Waduh, suara semakin kencang, Mas. Tutup telinga ya, Mas ya. Duh, suara semakin kencang, teman-teman. Aduh, kita jangan terpengaruh dengan suara itu. Karena yang saya takutkan ini adalah jebakan untuk kita menjadi salah satu pengikut
makhluk yang ada di tempat ini. Astagfirullahaladzim, suaranya semakin keras kawan-kawan. Aduh, suaranya sangat kencang teman-teman, beneran. Karena ini tempatnya di hutan banget, jadi suaranya tuh sangat hening. Kalau ada suara sedikit itu langsung kedengeran keras banget. Astagfirullahaladzim. Ayo mas, kita jangan ikutin suara ini. Kita harus menghindar dari suara ini mas. Waduh, saya kayak denger ada suara yang panggil anakku gitu mas. Dari mana suara itu? Hei, apakah ada orang di sini? Kalau memang di sini ada orang, bolehkah saya bertemu dengan kamu? Apa yang kamu cari di tempat ini? Saya bisa bantu kamu. Tuh kan mas, anakku. Tuh, suaranya kayak gitu teman-teman. Di mana kamu? Apakah benar-benar ada orang di sini? Apa yang kamu cari? Saya bisa membantu kamu. Aduh mas, tempatnya luas banget. Ini benar saya dengar nih. Dengar saya benar dengar ada suara. Kayak ada orang mas di sini mas. Loh, mas, sini mas. Dengar ada suara nggak sih, teman-teman? Astagfirullahaladzim. Dengar mas ya, jelas banget teman-teman. Assalamualaikum. Apakah ada orang di sini? Saya ingin membantu. Jangan takut, saya di sini hanya ingin membantu. Astagfirullahaladzim. Suaranya semakin terdengar teman-teman. Kita harus kemana mas? Aduh, suaranya kayak ke saut-saut sama angin teman-teman. Jadi nggak begitu jelas. Kayak anakku di mana? Anakku di mana? Loh, mas. Loh. Bu. Duh, mas ada ibu-ibu mas. Seharusnya ibu yang ngapain di sini, Bu? Lagi cari anak. Waduh, jangan ngaco, Bu. Kenapa nyari anak di hutan? Hah? Dulu anaknya dibuang di sini? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ibunya buang anak di sini. Loh, kok dibuang, Bu? Kenapa nggak mau menerima keadaan? Itu kan anak ibu. Soalnya wajah anak saya mirip ayahnya. Loh, astagfirullahaladzim. Mas, ini aneh sekali teman-teman. Udah dibuang, kenapa dicari lagi? Bukannya itu sudah menjadi pilihan ibu menikah dengan suami ibu. Kalau mirip ayahnya ya berarti nggak apa-apa dong. Namanya juga anak dengan bapak teman-teman. Loh, beda kenapa maksudnya, Bu? Soalnya ayahnya itu bukan dari kalangan manusia. Waduh, suara apa itu, Mas? Bukan dari kalangan manusia. Lalu? Ayahnya itu adalah dari kalangan jin. Astagfirullahaladzim. Berarti ibu hamil dengan jin? Iya. Kenapa bisa hamil dengan jin, Bu? Iya, karena saya tidak bisa memenuhi persyaratan pada waktu itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Pada waktu itu saya waktu masih muda mempunyai perjanjian, Mbak, karena saya itu dulu memasang susuk, Mbak. Lalu? Tapi saya tuh tidak mampu buat membayar semua itu dengan cara menumbalkan orang lain, Pak. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Dan akhirnya dengan sangat terpaksa saya harus melayani Astagfirullahaladzim. tersebut, Mbak. Ya Allah, sampai ibu hamil. Iya, Lalu di umur berapa anak ibu dibuang? 3 tahun, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu udah lama, Bu. Lama banget.
3 tahun. Umurnya 3 tahun. Iya, sekarang kira-kira dia sudah berumur 15 tahun. Astagfirullahaladzim Mas, lama banget teman-teman. Lah, ibu nyari di lokasi ini udah berapa lama Bu? Sudah lama, Pak. Astagfirullahaladzim. Lah ibu bawa kayu bakar ini buat apa? Buat bertahan hidup, Mbak. Buat bertahan hidup di sini untuk mencari anak ibu. Iya, Astagfirullahaladzim. Ibu inget buangnya dulu di sini? iya. Waduh, Bu, ini hutan. Kalau dibuang di sini pasti bisa aja dimakan sama binatang buas ya teman-teman. Makanya saya menyesal sekali. Dan ibunya yakin kalau anak ibu masih hidup. Yakin. Ibunya yakin teman-teman kalau anaknya masih hidup. Loh, suara apa itu? Bu, ini di sini saya mau melakukan penelusuran ya Bu ya. Jadi, tadi saya kayak mendengar dan merasakan ada energi dari arah sana Bu. Ibunya mau ikut saya atau mau di sini? Saya akan bantu nyariin anak ibu juga. Mau ikut? Ayo Bu, cepetan Bu. Saya kayak merasakan sesuatu Bu. Ayo Bu, diikuti di belakang saya ya. Astagfirullahaladzim. Bu, cepet Bu. Ayo Bu. Ibu yakin anak ibu masih hidup? Saya rasakan pasti hidup. Astagfirullahaladzim. Bentar Bu. Heh, keluar kamu. Ini energinya sangat kuat sekali Mas. Astagfirullahaladzim. Masya Allah Mas. Di atas. Bu. Bu, sini Bu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Makhluk apa ini Mas? Astagfirullahaladzim. Heh, turun kamu. Siapa kamu? Bu, saya juga nggak tahu Bu. Heh, kurang ajar. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Brutal sekali. Bu, hati-hati Bu. Bu, hati-hati Bu. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Astagfirullahaladzim Mas. Sepertinya dia penghuni asli lokasi ini Mas. Ibaratnya ini kalau dilihat dari postur tubuhnya, dia seperti orang kayak suku-suku gitu Mas. Kayak ada orang suku di sini Mas. Apa yang mau kamu lakukan? Loh, kok dia nggak ngomong ya Mas ya? Ini bukan arwah Mas. Ini bukan arwah. Dia seperti kayak orang pedalaman, tapi saya merasakan ada di bagian tubuhnya itu hawa-hawa negatifnya Mas. Jadi kayak separuh itu manusia tapi jiwanya itu iblis Mas. Jin gitu. Astagfirullahaladzim. Aku baru lihat ada makhluk seperti itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Bu, tapi saya kayak merasakan ada yang gak beres deh Bu. Ibunya ingat-ingat dulu Bu. Dulu waktu ibu meninggalkan anak ibu, ciri-cirinya seperti apa Bu? Udah lama banget. Ada satu apa gitu, tanda-tanda apa yang ibu ingat di tubuhnya? Apa? Pada waktu itu mukanya Seram banget. Di bagian gigi, ibu ingat nggak? Di bagian bibir sini kayak ada apa namanya? Bukan kayak gading sih, tapi kayak mulutnya itu kayak ada bentuk-bentuk kayak culanya gitu. Ingat nggak? Ingat. Aduh Mas, ini di bagian bibir ada kayak cula-culanya gitu. Ibu ingat dulu waktu membuang udah ada culanya. Umur 3 tahun kan? Astagfirullahaladzim. Waduh Mas, ini ada yang gak beres Mas. Ada yang gak beres Mas. Aduh, ini bukan orang gila ya teman-teman. Bentar Bu. Bu, mohon maaf saya mau ambil rambut ibu. Bentar. Bentar. Aduh. Teman-teman,
Ini saya ambil rambut ibunya udah agak putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rambut ibunya. Ini rambut anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan petunjuk dari semua ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Ayang Luhur, tolong berikan petunjuk dari semua ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bu, rambut ibu dengan rambut anak ini ada ikatan seperti darah sebagai ibu dan anak. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini rambut, ini anak ibu yang ibu buang waktu umur 3 tahun itu. Karena di dalam energi rambutnya kayak ibu tuh ada hawa-hawa itunya Bu. Maksudnya ada ikatan ibu dan anaknya gitu. Astagfirullahaladzim. Bu, diingat-ingat lagi Bu. Benar ada kayak culanya Bu. Iya sih Mbak. Astagfirullahaladzim. Bu, ini kayaknya anak ibu yang ibu buang 3 tahun itu Bu. Ini serius Mbak. Iya, ini seperti anak ibu yang dibuang waktu umur 3 tahun Bu. Karena saya ambil rambutnya dan saya gabungin sama rambut ibu. Itu ibarat kayak dites DNA gitu Bu. Menunjukkan bahwa ini ada hubungan darah sama ibu. Ibu namanya Bu siapa? Mbok Yung. Astagfirullahaladzim. Bu, bener ini kayaknya ini anak ibu deh. Yang ibu buang 3 tahun. Umurnya itu mau berdiri. Ya, ini anak ibu. Ini anak ibu yang 15 tahun tidak berjumpa dengan ibu. Hei, kamu siapa? Kamu siapa namanya? Apakah? Iya. Ini ibu kamu. Ini ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Ini ibu kamu. Astagfirullahaladzim Mas. Aduh, gimana nih teman-teman? Ini ibu kamu. Kamu jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan durhaka. Kamu durhaka menjadi anak. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan? Bu berdiri Bu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan keluarkan kodam kamu. Biar dia nggak bergerak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Bu. Saya akan kendalikan anak ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu. Barang buruk yang ada dalam tubuh anak ini keluar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Asap Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia luluh juga. Ayo Bu, berdiri Bu. Astagfirullahaladzim. Berdiri Bu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia nggak bisa mengerti bahasa kita Bu. Karena dia sudah 15 tahun hidup di hutan. Siapa yang memelihara kamu? Bapakmu? Astagfirullahaladzim. Ini ibu. Ini yang menyusui kamu. Ibu. Ini ibu. Ini ibu. Ibu ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bu sabar ya Bu ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ibu kamu yang menyusui, yang melahirkan kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, sepertinya saya memerlukan bantuan tim untuk mengikatkan mereka dan kayak memperbaiki hubungan antara ibu dan anak Mas, karena mereka sudah lama terpisah seperti air dengan minyak goreng gitu Mas. Jadi tidak akan bisa bersatu gitu Mas. Bu bangun Bu. Ini ibu kamu yang melahirkan kamu. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, Mas. Ya Allah, teman-teman, saya memang harus perlu bantuan tim ini, Mas. Soalnya nih tangis-tangisan terus. Astagfirullahaladzim. Ini ibu yang melahirkan kamu. Dia nggak bisa mengerti bahasa kita kayaknya, teman-teman. Jadi kayaknya maunya tuh itu terus, berontak terus gitu, teman-teman. Bukan berontak sih, tapi kayak dia tuh cerewet loh. Mau ngomong, tapi bahasanya dia gitu, teman-teman. Dia tuh mungkin sebenarnya dia itu menjawab, tapi dengan bahasa dia gitu, teman-teman. Tapi nggak yang kayak tadi, kayak mau mukul-mukul gitu ya. Teman-teman, ini mungkin saya tutup dulu, karena saya perlu bantuan tim. Aduh, Mas. Loh, Mas, apakah ini udah baikan, Mas? Bu, udah, Bu. 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 Udah, Bu. Loh. Loh, mau saya panggilin tim malah. Udah nggak usah, Mbak. Saya berterima kasih. Jangan makasih sama saya, Bu. Mbok Yung, jangan makasih sama saya, makasih sama Tuhan yang sudah mempertemukan. Berterima kasih, karena Mbak saya bisa ketemu anak saya. Enggak. Jangan makasih ke saya. Panggil tim buat membantu saya. Saya mau minta izin buat bawa pulang anak saya, Mbak. Oh iya. Oh iya. Dia bagaimanapun keadaannya dia. Oh iya. Teman-teman, ini Mbok Yung mau minta izin untuk membawa pulang anaknya ini dan mau belajar menerima kenyataan gitu, teman-teman. Mbok Yung, kalau itu mau Mbok Yung, saya nggak kuasa, terserah. Ini anak Mbok Yung, mau dikemanakan, mau dirawat, terserah Mbok Yung. Intinya tugas saya di sini selesai, sudah menemukan Mbok Yung dengan anaknya. Itu artinya, jangan makasih sama saya, makasih sama Tuhan ya. Saya juga ikutan nangis, teman-teman. Dan artinya, oh iya, terima kasih. Artinya perjumpaan kita harus berakhir, Mbok Yung. Terima kasih, jangan nangis terus. Saya harus pergi karena waktu saya nggak banyak. Saya akan melanjutkan penelusuran lagi. Next time saya bisa bertamu ke rumah Mbok Yung ya. Mbok Yung rumahnya di mana? Oke. Nurut sama ibu ya. Bu, Mbok Yung belajari bahasa Indonesia ya, agar dia mengerti percakapan antara manusia yang sewajarnya gitu ya. Oke. Tos dulu. Tos, bisa kayak gini. Oke. Mbok Yung. Oh, kok kamu keras banget, teman-teman. Mbok Yung, saya pamit dulu. Nggak boleh gitu. Terima kasih. Saya pamit. Ayo Mas, kita pergi Mas. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ternyata jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim, Mas. Aduh, saya nggak kuat. Aduh, ini menyeramkan sekali mukanya, teman-teman. Sebenarnya saya takut, tapi mau gimana lagi, saya harus menghargai dia. Teman-teman, penelusuran saya anggap selesai. Ternyata perempuan yang sering dilihat sama warga adalah Mbok Yung yang sedang mencari anaknya yang dibuang di umur 3 tahun dan sekarang sudah berusia 15 tahun. Alhamdulillah, dengan bantuan leluhur saya semua sudah terjawab dan saya anggap penelusuran malam hari ini selesai. Ini saya dikasih oleh-oleh sama anak Mbok Yung, dan seperti biasa kalau ada iklan jangan di skip, dan yang belum berlangganan silahkan berlangganan karena masih banyak video yang lebih menarik lagi. Teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, nanti kita dikejar Mas, bisa menyeramkan anak Mbok Yung. Ayo Mas.